Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas proyek KTKF yang berjudul Analisis dan Interpretasi Diagram Pasha-Turner Air Benzena Setil Trimetil Amonium Bromid. Sebelumnya, perkenalkan saya Tiara Rintarantini dengan NPM 240421250025. Saya Naila Firial Nafila dengan NPM 240421250008. Saya Adi Muhammad Fajar Mubarok dengan NPM 240421250001. Mari kita masuk ke latar belakang dari proyek ini. Di sini, kami menggunakan diagram Pasha-Turner sebagai alat analisis utama untuk mempelajari perilaku campuran yang terdiri dari 3 komponen. Dengan objek yang kami teliti, yaitu sistem air, benzena, dan setil trimetil amonium bromid, atau kelompok sistem air, minyak, dan surfaktan, yang dimana campuran ini memiliki kemampuan untuk membentuk emulsi dan mikroemulsi yang sangat stabil. Dengan tujuan akhir dari penggunaan diagram Pasha ini adalah untuk mencari komposisi terbaik agar menghasilkan sistem yang homogen. Kuncinya ada pada surfaktan yang bertugas menurunkan tegangan antarmuka antara air dan minyak sehingga mikroemulsi dapat terbentuk dengan sempurna. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai karakteristik diagram. Dalam poin ini, kita akan membahas beberapa karakteristik diagram. Pertama, kita akan membahas komponen utama yang menyusun diagram Pasha ini. Komponen pertama adalah air atau H2O yang bertindak sebagai pelarut polar dengan konstanta dielektrik tinggi dan mampu membentuk ikatan hidrogen. Kemudian komponen kedua yaitu benzena atau C6H6. Benzena merupakan senyawa hidrokarbon aromatik yang bersifat nonpolar sehingga tidak dapat bercampur sempurna dengan air. Dan komponen yang terakhir yaitu CTAB atau setil trimetil amonium bromid. Komponen ini merupakan surfaktan kationik yang mempunyai gugus hidrofilik yang bermuatan positif dan rantai hidrokarbon yang panjang bersifat hidrofobik. Selanjutnya jenis sistem. Diagram ini merupakan diagram Pasha-Turner air benzena setil trimetil amonium bromid yang termasuk sistem air minyak surfaktan atau water oil surfactant system. Tujuan utama dari diagram Pasha-Turner ini adalah untuk menentukan daerah komposisi mana saja yang bisa menghasilkan campuran homogen satu fase dan mana yang menghasilkan pemisahan dua fase. Melalui diagram ini, kita juga bisa menentukan komposisi paling optimum untuk membuat emulsi atau mikroemulsi yang stabil. Adapun fungsi dari masing-masing komponen yaitu 1. Yaitu komponen air yang berfungsi sebagai fase polar, sebagai pelarut utama dan media pendispersi. Kemudian yang kedua adalah komponen benzena yang berfungsi sebagai fase minyak atau nonpolar. Dan yang terakhir adalah komponen setil trimetil amonium bromid yang berfungsi sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan antarmuka dan menstabilkan emulsi. Di dunia industri, aplikasi dari sistem ini sangatlah luas, mulai dari formulasi mikroemulsi, sistem penghantaran obat, ekstraksi senyawa organik, sintesis nanopartikulat, produk kosmetik, industri deterjen, kemudian di sektor minyak bumi, hingga reaksi katalis dua fase. Berikut adalah diagram Pasha yang kami gunakan dalam proyek ini. Berdasarkan diagram Pasha yang digunakan, diperoleh
estimasi komposisi sebagai berikut. Berdasarkan tabel tersebut, terlihat jumlah seluruh komponen pada setiap titik selalu 100%. Adapun cara untuk membaca diagram fasa, yaitu dengan menarik garis sejajar sisi yang berlawanan dengan masing-masing sudut. Nilai yang dibaca pada sumbu air menunjukkan persentase air. Nilai yang dibaca pada sumbu benzena menunjukkan presentasi benzena. Dan nilai pada sumbu cesium trimetil amonium bromid menunjukkan presentasi surfaktan. Pada diagram tersebut terdapat dua daerah utama, yaitu daerah 1 fase dan daerah 2 fase. Pada daerah 1 fase ditunjukkan oleh area berwarna biru yang berada di luar kurva binodal. Kurva binodal merupakan batas antara daerah 1 fase dan daerah 2 fase. Kurva ini menunjukkan komposisi maksimum yang masih dapat menghasilkan campuran homogen. Apabila komposisi melewati kurva binodal, campuran akan mengalami pemisahan fase. Pada daerah ini, seluruh komponen bercampur secara homogen, sehingga hanya terbentuk satu fase cair. Campuran tampak jernih dan stabil karena setil trimetil amonium bromida mampu menurunkan tegangan antarmuka antara air dan benzena. Kemudian daerah 2 fase. Daerah 2 fase berada di dalam kurva binodal warna kuning. Pada daerah ini campuran tidak homogen sehingga akan terpisah menjadi dua lapisan, yaitu fase kaya air dan fase kaya benzena. Berikut merupakan tabel hasil analisis daerah fasa yang dimana titik A, B, C, dan F merupakan daerah 1 fasa dan titik D dan E merupakan daerah 2 fasa dengan komposisi ketiga komponennya sama, yaitu 100%. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisis komposisi konstan pada diagram Turner, air, benzen, dan setil trimetil amonium bromida. Yang pertama adalah garis AP. Pada garis ini, kadar CTAB tetap, sedangkan kadar air dan benzena berubah. Artinya, jika jumlah air bertambah, maka jumlah benzena akan berkurang, atau sebaliknya. Sementara konsentrasi CTAB tidak mengalami perubahan. Kemudian garis BR. Pada garis ini, kadar benzena tetap, sedangkan kadar air dan CTAB berubah. Semakin tinggi konsentrasi CTAB, maka kemampuan sistem dalam membentuk campuran yang homogen juga semakin meningkat. Selanjutnya, garis ceki. Pada garis ini, kadar air tetap, sedangkan benzena dan CTAB berubah. Penambahan CTAB akan membantu meningkatkan kelarutan benzena di dalam sistem, sehingga campuran menjadi lebih stabil. Berikutnya adalah analisis Thielen. Pada diagram ini, dipilih titik D dan titik E, karena keduanya berada di daerah 2 fase. Thielen menghubungkan komposisi 2 fase yang berbeda dalam keadaan setimbang. Melalui Thielen, kita dapat mengetahui komposisi masing-masing fase yang terbentuk ketika campuran mengalami pemisahan. Untuk titik D, campuran akan dipisah menjadi 2 fase. Fase pertama merupakan fase kaya air dengan komposisi 70% air, 10% benzena, dan 20% cetil trimetil amonium bromida. Sedangkan fase kedua merupakan fase kaya benzena dengan komposisi 15% air, 65% benzena, dan 20% cetil trimetil amonium bromida. Fase pertama disebut fase kaya air karena kandungan air paling tinggi. Sedangkan fase kedua disebut fase kaya benzena karena kandungan benzena lebih dominan. Pada titik E, komposisi setimbang diperkirakan terdiri atas fase kaya air dengan sekitar 60% air, 15% benzena, dan 25% cetil trimetil amonium bromida.
Sementara fase kaya benzena mengandung 20% air, 55% benzena, dan 25% cetil trimetil amonium bromida. Pada titik E, distribusi cetil trimetil amonium bromida tetap berada di kedua fase, tetapi konsentrasinya lebih tinggi di daerah antar muka sehingga mampu mengurangi tegangan antar muka antara kedua fase. Selanjutnya adalah Lever Rule. Pada perhitungan ini, diasumsikan total campuran sebesar 100 gram. Untuk titik D, berdasarkan perbandingan jarak pada T-lane, diperoleh massa fase air sebesar sekitar 40 gram dan fase kaya benzena sekitar 60 gram. Sedangkan pada titik E, karena jarak menuju kedua fase sama besar, maka fase antara kaya air dan kaya benzena masing-masing sebesar 50 gram. Lever Rule digunakan untuk menentukan jumlah relatif masing-masing fase yang terbentuk pada daerah dua fase. Selanjutnya perbandingan antar diagram. Yang pertama, luas daerah satu fase. Sistem diagram air, benzen, dan CTAB memiliki daerah satu fase yang cukup luas di sekitar konsentrasi CTAB sedang hingga tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa CTAB efektif dalam menstabilkan campuran air dan benzena. Yang kedua ada luas daerah dua fase. Daerah dua fase berada di bagian tengah diagram dan dibatasi oleh kurva binodal. Pada daerah ini, campuran tidak stabil, sehingga terjadi pemisahan menjadi dua lapisan. Yang ketiga, kurva binodal. Kurva binodal membatasi daerah homogen dan heterogen. Semakin besar konsentrasi cetil trimetil amonium bromida, semakin luas daerah satu fasa yang dapat dicapai. Selanjutnya, simulasi perubahan komposisi. Sesuai gambar di samping, perubahan komposisi dilakukan dari daerah kaya air menuju daerah kaya benzena. Kenapa tidak sebaliknya dari kaya benzena ke kaya air? Sebenarnya lintasan bisa dibuat dari daerah sebaliknya. Namun pada simulasi ini dipilih dari kaya air ke kaya benzena agar lebih mudah memperlihatkan pengaruh penambahan benzena terhadap kestabilan sistem dan bagaimana cetil trimetil amonium bromida bekerja mengembalikan campuran menjadi homogen. Arah lintasan dipilih sebagai ilustrasi perubahan komposisi bukan karena merupakan satu-satunya lintasan yang benar. Pada simulasi perubahan komposisi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan jumlah fase. Pada awalnya, sistem berada pada daerah satu fase. Ketika lintasan memasuki kurva binodal, sistem berubah menjadi dua fase. Setelah komposisi keluar dari daerah dua fase dan kandungan cetil trimetil amonium bromida cukup tinggi, sistem kembali menjadi satu fase. Yang kedua, perubahan stabilitas campuran. Stabilitas campuran menurun ketika kandungan benzena meningkat tanpa penambahan CTAB. Penambahan CTAB akan meningkatkan kembali kestabilan sistem. Yang ketiga, perubahan komposisi setimbang. Selama berada pada daerah dua fase, fase pertama menjadi semakin kaya air, sedangkan fase kedua menjadi semakin kaya benzena. Komposisi kedua fase mengikuti posisi ujung T-lane pada kurva binodal. 9. Studi literatur. Pada bagian ini, kami melakukan studi literatur terhadap 5 jurnal yang berkaitan dengan diagram fasa dan sistem mikroemulsi berbasis surfaktan cetil trimetil amonium bromida. Studi literatur ini bertujuan untuk memperkuat analisis mengenai pengaruh komposisi komponen terhadap pembentukan satu fase maupun dua fase pada sistem Turner.
Jurnal pertama oleh Montalvo dan rekan-rekan tahun 1995 membahas diagram fasa sistem cetil trimetil amonium bromida, benzil alkohol, dan air. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi konsentrasi cetil trimetil amonium bromida, maka semakin luas daerah satu fase yang terbentuk. Hal ini membuktikan bahwa surfaktan berperan penting dalam meningkatkan kestabilan campuran. Jurnal kedua oleh Bai dan rekan-rekan tahun 2014 meneliti pengaruh perbandingan cetil trimetil amonium bromida dan butanol terhadap pembentukan mikroemulsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio surfaktan dan kosurfaktan sangat memengaruhi luas daerah satu fase. Semakin sesuai perbandingannya, maka semakin stabil sistem mikroemulsi yang terbentuk. Jurnal ketiga oleh F. Weird dan rekan-rekan tahun 1984 menjelaskan mekanisme pembentukan mikroemulsi menggunakan diagram fasa. Penelitian ini menunjukkan adanya daerah mikroemulsi, kristal cair, dan dua fase yang dipisahkan oleh kurva binodal. Hasil tersebut memberikan gambaran mengenai pengaruh komposisi terhadap kestabilan sistem. Jurnal keempat oleh Gao dan rekan-rekan tahun 2007 mengkaji pengaruh kadar air terhadap struktur mikroemulsi pada sistem yang mengandung benzena. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan kadar air memengaruhi luas daerah satu fase dan ukuran agregat mikroemulsi. Jurnal kelima oleh Zhang dan rekan-rekan tahun 2020 membahas penyusunan diagram fasa Turner benzena, asam asetat, dan air menggunakan metode kalorimetri. Penelitian ini menunjukkan bahwa metode tersebut mampu menentukan kurva binodal secara lebih akurat sehingga dapat digunakan dalam perancangan proses pemisahan cair-cair. Berdasarkan hasil studi literatur tersebut, dapat disimpulkan bahwa komposisi setiap komponen, terutama surfaktan, sangat memengaruhi pembentukan daerah satu fase maupun dua fase pada diagram fasa. Oleh karena itu, berdasarkan konsep tersebut disusun rekomendasi formulasi sistem satu fase dan sistem dua fase. Rekomendasi formulasi A. Sistem satu fase. Rekomendasi pertama adalah sistem satu fase dengan komposisi air 55%, benzena 15%, dan cetil trimetil amonium bromida 30%. Pada komposisi ini, jumlah cetil trimetil amonium bromida cukup tinggi sehingga mampu berperan sebagai surfaktan yang menurunkan tegangan antarmuka antara air dan benzena. Akibatnya, kedua cairan yang pada dasarnya sulit bercampur dapat membentuk campuran yang homogen dan stabil. Berdasarkan konsep diagram fasa, komposisi ini diperkirakan berada di luar kurva binodal, sehingga hanya terbentuk satu fase tanpa pemisahan lapisan. Formulasi seperti ini cocok digunakan pada sistem yang membutuhkan kestabilan tinggi, misalnya mikroemulsi dan sistem penghantaran obat. B. Sistem dua fase. Rekomendasi kedua adalah sistem dua fase dengan komposisi air 45%, benzena 50%, dan cetil trimetil amonium bromida 5%. Pada formulasi ini, kandungan benzena lebih besar sedangkan jumlah cetil trimetil amonium bromida sangat rendah. Konsentrasi surfaktan tersebut belum cukup untuk menurunkan tegangan antarmuka secara optimal sehingga air dan benzena tetap sulit bercampur. Akibatnya, campuran berada di dalam daerah dua fase atau di dalam kurva binodal, sehingga terbentuk dua lapisan, yaitu fase yang kaya air dan fase yang kaya benzena. Sistem seperti ini sesuai untuk proses yang memang memerlukan pemisahan dua cairan, misalnya ekstraksi cair-cair. Sebagai kesimpulan, berdasarkan analisis diagram fasa Turner sistem air, benzena, cetil trimetil amonium bromida, dapat diketahui bahwa cetil trimetil amonium bromida berperan penting sebagai surfaktan yang membantu menstabilkan campuran air dan benzena. Diagram fasa menunjukkan adanya daerah satu fase dan dua fase yang dipisahkan oleh kurva binodal. Semakin tinggi konsentrasi cetil trimetil amonium bromida, semakin besar kemungkinan terbentuk campuran homogen atau satu fase. Sebaliknya,
Jika konsentrasi cetil trimetil amonium bromida rendah, campuran akan terpisah menjadi dua fase. Oleh karena itu, komposisi air, benzena, dan cetil trimetil amonium bromida sangat menentukan kestabilan serta karakteristik sistem yang terbentuk.